إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sesungguhnya di masa ini begitu banyak perkara yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dan di antara perkara yang melalaikan dan membuat orang banyak lalai adalah menyebarnya musik dan nyanyian di masa ini. Hampir-hampir di masa ini musik sudah menjadi kewajiban pada sebagian orang di hari-hari tertentu. Mereka tidak masuk kerja, mereka tidak melakukan sesuatu perkara, mereka tidak berolahraga kata mereka kecuali dibarengi dengan musik. Padahal musik adalah perkara yang jelas keharamannya, baik dalam hadis, demikian pula dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Allah mengatakan dalam surah Luqman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits," dan di antara manusia ada orang-orang yang memperjualbelikan lahwal hadits. Naam, liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Naam, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini, yang dimaksud dengan lahwal hadits yang dilakukan oleh banyak manusia untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari salat, menjauhkan mereka dari mempelajari ilmu agama, menjauhkan mereka dari membaca Al-Quran. Kata beliau adalah al-ma'azib wal ghina,
al-ma'azib, alat-alat musik, al-ma'azib, alat-alat musik, wal ghina, dan juga nyanyian-nyanyian. Sampai beliau mengatakan, wallahi, beliau bersumpah mengatakan, demi Allah, bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat ini yang diperjualbelikan oleh manusia adalah nyanyian-nyanyian dan musik. Oleh karena itu jamaah sekalian, berhati-hati kita. Jangan sampai kita mengentengkan perkara ini. Banyak orang yang mencari kesehatan dengan cara berjoget, dengan cara mendengarkan musik. Dia mengatakan mencari kesehatan, padahal menimbulkan penyakit yang lebih kronis lagi. Penyakit hati. Hati seseorang sudah mulai lalai dengan mendengarkan musik. Hatinya sudah berpenyakit kalau dia sudah mulai memuji dan lebih hobi mendengar musik. Hatinya sudah mulai berpenyakit memuji-muji para pemain musik, para penyanyi dibandingkan para pembaca Al-Quran. Itu hati sudah berpenyakit. Dia lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan Al-Quran dan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dia lebih sering dan hatinya condong memuji para artis, para pemain film, para penyanyi yang terkenal dibandingkan para pembaca Al-Quran. Itu hati sudah sakit. Wal'iyadu billah. Maka waspada, jangan sampai kita masuk dalam ayat ini. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, kemudian dijadikan sebagai olok-olokan. Wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang pedih, azab yang menghinakan. Waspada jamaah sekalian, jangan sampai kita, anak-anak kita terkena penyakit ini. Penyakit yang sangat mengerikan. Kita bisa dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari majelis ilmu. Boleh jadi disebabkan karena dia sudah sering mendengarkan musik, sehingga dicabut kenikmatan darinya untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah terbiasa dengar musik, sudah dianggap biasa musik. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberitakan dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la yakunanna min ummati, kelak akan datang suatu masa pada umatku, aqwamun, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, menghalalkan harir, sutra untuk laki-laki, qala wal khamra, mereka menghalalkan khamar, wal ma'asib, dan juga mereka menghalalkan alat-alat musik. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis ini. Disebutkan naam, khamar, nyanyian, musik, zina, ini satu paket biasanya. Betapa banyak tempat-tempat lokalisasi pelacuran yang di depannya adalah ketika dia baru masuk adalah disambut dengan naam alunan musik, naam bidu wanita, kemudian di depannya adalah khamar, kemudian ujung-ujungnya adalah perzinahan, zina wal iyadu billah. Oleh karena itu para ulama
menyatakan bahwa musik ini adalah mantranya zina. Seseorang mungkin tidak ada keinginan untuk berzina, tetapi ketika dia sudah mulai mendengarkan musik dan sudah ada penyanyi wanita di depannya, maka saat itulah ia mulai bangkit syahwatnya untuk berzina, wal iyadu billah. Waspada jemaah sekalian, di hari-hari ini di banyak tempat, termasuk di wilayah kita ini, naam, di pagi hari kita datang ke sebagian tempat untuk ngurus sebagian urusan, yang kita dapati pertama kali adalah musik. Naam, wahai orang-orang yang didengarkan ucapannya, mengapa kalian menyajikan musik-musik kepada kaum muslimin? Kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang masih bisa olahraga tanpa musik. Hanya kalau sekedar mau keringat, bisa olahraga tanpa musik. Hampir saat ini kantor-kantor, sekolah-sekolah, di hari-hari tertentu mereka berkumpul, ibu-ibu musik. Wala haula wala quwwata illa billah. Demikian pula di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, la yashrabanna nasu min ummati al-khamra. Kelak datang pada suatu masa nanti pada umatku, mereka akan meminum khamar, yusammaunaha bi ghairi ismiha. Mereka akan menamai khamar tersebut bukan dengan namanya. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, kemudian dinyanyikan di atas kepala-kepala mereka al-ma'azif, alat-alat musik, wal mughanniyat, dan juga para biduanita, para wanita. Nah, melihat Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalil-dalil min dalailun nubuwah, supaya kita waspada bahwasanya suatu saat akan muncul seperti perkara seperti ini. Wahai orang-orang memiliki ilmu, berhati-hati, jangan sampai kita kena penyakit ini. Qala yakhsifullahu bihimul ar wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan muka-muka mereka menjadi muka babi. Demikian pula naam al-qirada, muka-muka monyet. Naam, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, la yajtami'ani, tidak akan berkumpul hubbul Quran wal ma'azib fi qalbin wahidin abada. Tidak akan berkumpul, tidak akan menyatu dalam hati seseorang kecintaan terhadap Al-Quran dan juga kecintaan terhadap musik. Tidak akan berkumpul. Maka mari kita mengisi hati kita terbiasa mendengarkan Al-Quran, hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jika tidak, dikhawatirkan akan masuk ke dalam hati kita kecintaan dan kecenderungan senang untuk mendengar musik. Dan itu sangat berbahaya jemaah sekalian. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dua perkara. Qala wa sautani mal'unan. Ada dua suara. Dua suara itu adalah suara terlaknat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang pertama, mizmar inda ni'matin, suara-suara seruling, suara-suara musik ketika mereka mendapatkan nikmat. Warannatun inda musibah, dan suara raungan, suara raungan inda musibah, ketika ada musibah. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wassalam melaknati dua suara. Mizmar inda ni'mah, suara-suara seruling, suara-suara musik ketika seseorang mendapatkan nikmat. Subhanallah, betapa banyak orang yang mendapatkan, diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti pada acara pernikahan. Pernikahan adalah nikmat. Naam, nikmat. Ketika seseorang mendapatkan panen adalah nikmat. Mendapatkan kelahiran juga adalah nikmat. Kemudian justru mereka mendatangkan musik. Nabi mengatakan sautani mal'unan fid dunya wal akhirah, dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat.
jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, mizmar inda ni'mah. Suara-suara seruling musik pada saat dia mendapatkan nikmat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mendekatkan kepada kita, diri kita, keluarga kita, datangnya laknat dengan mendatangkan suara-suara musik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Demikian pula di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan selainnya, Nabi mengatakan, innallaha harrama alaikumul khamra. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian khamar, wal maisir, perjudian, wal kubah. Kata para ulama, al kubah adalah al ma'azib. Al kubah adalah sejenis alat-alat musik. Maka perhatikan, setiap disebutkan musik dalam hadis ini ada khamr. Disebutkan musik ada zina. Disebutkan musik juga disertai dengan penyebutan judi. Ya. Karena semuanya ini jemaah sekalian, antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Ya, orang-orang yang sedang musik, kecanduan musik, kita dengar mereka adalah orang-orang kecanduan narkoba. Orang-orang yang kecanduan musik, pemain musik, adalah orang-orang yang kebanyakannya mereka adalah pengguna obat-obat terlarang, narkoba, pil-pil yang terlarang itu. Mereka adalah para penggunanya. Demikian pula mereka adalah orang-orang, bahkan tidak segan-segan dari mereka menceritakan perselingkuhan mereka antara artis dengan yang lainnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Juga judi. Setiap judi ada, mereka adalah para pemain musik, para pemabuk, peminum khamar, wal iyadu billah. Karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, waspada, jangan sampai perkara seperti ini tidak diingkari. Ingkarilah sesuai dengan kemampuan kita. Perlihatkan bahwa kita tidak senang. Jangan datang ke tempat-tempat musik. Sampaikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk tidak membuat acara seperti itu. Ini sekarang kantor-kantor, sekolah-sekolah, hampir setiap pagi, bahkan di setiap hari Sabtu, ya, lapangan-lapangan, tempat-tempat kaum muslimin yang di pagi hari sebenarnya kita bisa menikmati pemandangan yang indah, udara yang segar. Bisa kita berolahraga, jalan kaki, lari-lari kecil. Kemudian kita disuguhi dengan pemandangan yang tidak menyenangkan. Para wanita berjoget, mendengarkan musik. Wal iyadu billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gaza, fi Palestina, wa fi kulli makan. Allahumma jma' kalimatal muslimin. Allahumma qawwihum ya Allah. Allahumma alayka bil Amerika wal Yahudi wal Nasara. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin.